Trump ini ingin melindungi industri dalam negeri mereka. Ya, makanya Trump menerapkan tarif resiprokal yang memang besarannya sangat beragam gitu kan. Termasuk ke Indonesia sekitar 32%. Jadi kalau kita lihat Amerika itu adalah negara tujuan ekspor kita nomor 2 setelah Cina. Artinya adalah Amerika ini menjadi salah satu partner dagang utama kita. Tentu kalau misalkan kita tidak pandai untuk membuka pasar baru, ini akan berlangsung lama dan efeknya akan semakin besar. Sekarang sudah susah mencari kerja, itu ditambah lagi PHK yang jumlahnya kita prediksi bisa mencapai 1,2 juta untuk korban potensi PHK akibat tarif resiprokal Trump ini. Jika pemerintah gagal bernegosiasi, ini yang akan menanggungnya bukan pemerintah, tapi yang akan menanggung adalah masyarakat. Makanya ini kalau bisa saya bilang koalisi itu menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk bisa melawan kebijakan Trump ini. Mungkin melihat situasi Indonesia sekarang, apakah sebegitu mengkhawatirkannya nih? Ini pertanyaannya, Indonesia gelap atau enggak ya? Halo teman-teman, kembali lagi di podcast For Politics yang muda yang berpolitik bersama aku Ayu Oktavi. Nah, kali ini kita mau ngobrol banyak soal salah satu isu yang mungkin waktu liburan gitu ya, kita sempat terkaget-kaget gitu ya, shock dengan salah satu kabar berita ini gitu dari salah satu negara gitu ya, yang menjadi negara kedua kita untuk ekspor waktu itu. Nah, ini kita sekarang mau ngomongin soal kebijakannya Donald Trump, soal tarif import yang dinaikkan gitu ya. Nah, ini apakah sebenarnya berpengaruh besar nggak sih untuk negara Indonesia gitu. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol banyak langsung bareng bersama Mas Nailul Huda selaku Direktur Ekonomi Selios atau Center of Economics and Law Studies. Halo Mas Nailul. Halo Mbak Ayu. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Jadi mungkin kalau dulu aku sering ngobrol sama Mas Bima kalau misalkan dari Selios gitu ya. Nah, itu jadi langganannya teman-teman media dulu waktu aku turun ke jalan di reporter, banyak ngobrol sama Mas Bima, terus juga sama Mas Nailul. Kalau ingat aku sering banget kontak-kontakan gitu ya, ngomongin ekonomi, tarif gitu. Nah, sekarang mungkin kita juga mau ngobrol soal itu gitu. Tadi aku sempat mention soal kebijakan tarif importnya dari Trump nih. Seberpengaruh apa sih Mas sebenarnya untuk Indonesia nih? Ya, yang pasti kita melihat motif dulu ya. Motif dari Trump ini kan kalau kita lihat pidatonya Trump, ini dia selalu menyebutkan kata security sebenarnya. Kata security yang di kampanyenya pun bilang Make America Great Again, American First dan sebagainya. Yang artinya adalah kurang lebih Trump ini ingin melindungi industri dalam negeri mereka. Jadi Trump ingin Amerika ini ya banyak perusahaan Amerika yang dia sebenarnya melancong dan tanda kutip gitu ya ke beberapa negara gitu kan. Terus kemudian Trump ini ingin bilang, you kalau mau menjual barangnya di Amerika baik lagi dong gitu. Ya, makanya Trump menerapkan tarif resiprokal yang memang besarannya sangat beragam gitu kan. Termasuk ke Indonesia sekitar 32% untuk tarif resiprokalnya. Artinya ya tambahannya memang cukup tinggi. Nah, bagaimana sih dampaknya gitu kan? Kita pasti Mbak Ayu kalau boleh bilang gitu ya, ini Amerika ke Indonesia tuh sedikit kok gitu. Tapi jangan lupa Indonesia ke Amerika itu besar. Iya. Jadi kalau kita lihat Amerika itu adalah negara tujuan ekspor kita nomor 2 setelah Cina. Terus kemudian kalau kita lihat dari data, ternyata 46% untuk surplus dagang kita secara global itu disumbang oleh surplus dagang kita ke Amerika. Artinya adalah Amerika ini menjadi salah satu partner dagang utama kita. Meskipun mungkin Amerika nggak menganggap kita gitu kan. Iya, tapi kita menganggap Amerika ini menjadi salah satu partner dagang. Nah, kemudian apa sih dampaknya gitu kan? Nah, dampak dari tarif resiprokal ini adalah tentu kalau kita lihat dari sisi masyarakat Amerika itu membayar lebih mahal barang-barang yang diimpor oleh mereka sebenarnya. Jadi misalkan angka barang-barang X misalkan di Amerika harganya 10.000 gitu. Nah, ketika ada tarif
resiprokal ini, mereka akan menaikkan harganya. Harganya pasti akan naik entah 13.200, 15.000 sampai 16.000. Nah, ketika harga barang ini naik, otomatis akan menyebabkan permintaan turun dong. Iya, itu ya tadi mungkin jadinya ekonomi juga melemah gitu ya di sini. Iya, ekonomi melemah karena permintaan barang dari masyarakat Amerika sana itu turun gitu. Nah, ketika turun, kemudian ini akan berimpact kepada produksi dalam negeri kita. Produksi dalam negeri kita mengalami penurunan, otomatis perusahaan akan melakukan efisiensi. Makanya efeknya itu berantai nih, Mbak Ayu. Tidak efeknya kecil kok bagi kita dan sebagainya. Ini sebenarnya efeknya sangat berantai dan bisa mengakibatkan kenaikan ataupun ya kenaikan dari PHK. Tadi mungkin kalau misalkan di Indonesia besarnya 32% untuk tarif resiprokal tadi kan. Kalau untuk di negara-negara lain berarti yang paling besar itu di negara mana Mas Bi? Iya. Kalau sekarang China. Oh, oke. Iya, China itu karena mereka saling membalas. Iya. Sekarang tech war terus. Iya, bukan pantun. Mereka bukan balas pantun tapi mereka membalas tarif gitu kan. Betul. Amerika menetapkan 34% barang ke China, tapi China membalas dengan hal yang serupa gitu kan. Terus kemudian membalas sampai sekarang tarifnya 100% lebih gitu kan. Artinya masyarakat di Amerika sana ketika ingin membeli produk dari Apple misalkan harganya 10.000, sekarang harganya 20.000 gitu. Meningkat 2 kali lipat karena ada tarif resiprokal itu. Nah, ini yang kita lihat ya saling membalas ini kan akan berakibat kepada ya permintaan barang-barang dari Cina pun akan turun gitu. Nah, ini yang menjadi masalah ketika Cina ini dia mengalami penurunan permintaan barang ke US akan berakibat kepada barang-barang yang diminta Cina dari negara lain juga akan berkurang. Nah, ini disebut multiplier effect atau dampak tidak langsungnya. Nah, dampak tidak langsung dari tarif Cina ke Amerika. Perang tarif antara Cina Amerika ini menyebabkan tadi misalkan Cina membutuhkan CPO dari kita. Nah, ini akan turun seiring dengan penurunan produk-produk yang dihasilkan CPO ini dari dari Cina ke Amerika. Nah, makanya efek berantai ini yang bisa saya bilang efek yang dapat dikenakan ya, ataupun dampak yang dirasakan sama masyarakat itu sampai ke masyarakat Indonesia pun ini akan merasakan dampak langsungnya maupun tidak langsungnya dari tarif impor resiprokal ini. Kemudian kalau efek jangka panjangnya mungkin Mas bisa sampai berapa tahun untuk kondisi seperti ini gitu? Iya, tentu kalau misalkan kita tidak pandai untuk membuka pasar baru, ini akan berlangsung lama dan efeknya akan semakin besar gitu kan. Misalkan gini, kalau kita tidak mencari pasar baru untuk tekstil kita misalkan, tekstil kita kan 50% lebih itu diekspornya ke US. Artinya ketika kita ada gangguan dari sisi tarif impornya ke US ini, tentu ini akan mengakibatkan produksi TPT, produksi tekstil dan produk tekstil, ini akan melemah. Baju misalkan, aparel ya, aparel, sepatu, alas kaki itu pasti akan melemah. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah produksi akan turun, kemudian ini akan berakibat kepada permintaan domestik ataupun produksi domestik ini juga akan mengalami penurunan secara agregat. Nah, ketika penurunan secara agregat yang artinya ini akan melemahkan perekonomian. Pertumbuhan ekonomi akan melambat, akan jadi PHK. Bayangkan kan sekarang sudah susah mencari kerja, itu ditambah lagi PHK yang jumlahnya kita prediksi bisa mencapai 1,2 juta untuk korban potensi PHK akibat tarif resiprokal Trump ini. Dan di TPT sendiri itu kita prediksi bisa mencapai 191.000 tenaga kerja yang berpotensi ter-PHK. Bayangkan kita sudah susah mencari kerja, ditambah lagi PHK yang massal ini yang ada di depan mata kita. Iya, aku mungkin baru tahu kemarin juga ada salah satu tempat kerja gitu ya yang baru melakukan PHK cukup besar juga gitu. Nah, itu mungkin salah satu faktor dari ini ya kebijakan tarif Trump ini. Nah, mungkin dari sektor usaha apa sih Mas yang paling berpengaruh kalau di Indonesia gitu? Ya, TPT, tekstil dan produk tekstil. Tekstil dan produk tekstil itu kan ada dari garment, kemudian ada
dari alas kaki gitu kan. Alas kaki itu sangat berpengaruh sekali. Karena kalau kita lihat contohnya aja di Tangerang atau di Tangerang Selatan itu ada pabrik garmen yang dia memiliki karyawan sekitar 400 karyawan. Nah, kemudian mereka ketika libur lebaran kemarin itu ternyata sudah dikunci dari dalam. Artinya sudah tidak ada lagi kegiatan ataupun aktivitas produksi di pabrik itu. Nah, ini akibat apa? Akibat ya tadi turunnya permintaan, kemudian ini akan berakibat juga kepada ya tadi pelaku usaha yang dia mengalami penurunan permintaan, kemudian dari dalam negeri juga masih kurang oke nih daya belinya. Ini yang ditambah lagi kalau kita mau ekspor ke Amerika tarifnya lebih mahal. Makanya ini yang kalau boleh saya bilang dalam jangka waktu setelah diterapkan itu 3 bulan sampai 1 tahun, ini akan berakibat pemutusan hubungan kerja yang sangat masif. Ini yang berbahaya, dan tekstil ini menjadi salah satu yang kita prediksi cukup tinggi gitu kan. Kalau hitungannya dari Partai Buruh kemarin menyampaikan sekitar 50.000. Nah, kalau dari kita itu untuk yang tekstil saja itu 191.000. Kalau untuk yang elektronik itu sekitar 40-an ribu atau 20.000. Kemudian ini jika ditotalkan 1,2 juta pekerjaan itu akan hilang akibat adanya tarif impor dari Trump ini gitu. Makanya ini efeknya sangat besar sekali Mbak Ayu. Makanya ini yang selalu saya sampaikan gitu kan, ini tidak boleh dipandang sebelah mata untuk tarif ini. Jika pemerintah gagal bernegosiasi, ini yang akan menanggungnya bukan pemerintah, tapi yang akan menanggung adalah masyarakat. Iya, betul. Kemudian kalau misalkan situasi seperti ini, Indonesia nih harusnya condong kemana Mas? Apakah harus mengikuti akhirnya kita akan mengikuti aturannya Trump gitu kan, kebijakannya Trump, atau mungkin kayak Cina lagi mau perang tarif juga gitu? Ya tentu kalau perang tarif pun kita juga tidak mempunyai kekuatan apapun sebenarnya. Cina mereka ketika perang tarif mereka pasti akan bilang ya saya produsen barang Anda loh, jangan lupa. Makanya kemarin mereka berani untuk men-spill harga-harga dari tas branded dan sebagainya gitu kan. Mereka spill tuh ternyata dari 12.000 USD ternyata untuk bahan baku dan sebagainya cuma 3.000 gitu kan. Makanya mereka berani spill itu karena mereka tahu kekuatan mereka seperti apa. Nah, sedangkan di Indonesia ini kan kalau boleh saya sampaikan, ketika Trump ini dia ya istilahnya memberikan tarif gitu kan, kita kan langsung bisa bilang ya kita akan coba untuk bernegosiasi gitu kan. Nah, langkah negosiasi inilah yang memang jadi catatan saya bahwa negosiasi ini harusnya disiapkan peluru. Peluru ini apa sih? Peluru ini yang dia bisa dijadikan sebagai alat negosiasi dengan Trump. Misalkan seperti ini. Kita ini kan punya peluru tajam di CPO misalkan. Kita CPO itu kita sama Malaysia sebagai produsen CPO terbesar. Ya kan? Kita sama Malaysia. Kita bisa mempengaruhi harga sebenarnya. Nah, kita punya peluru bagus tuh di CPO. Nah, sedangkan permintaan Amerika ke CPO itu juga tinggi gitu kan. Selain mereka punya soybean ya, tapi mereka tetap impor CPO. Nah, ini yang kita lihat sebenarnya, kita ada nih peluru dari CPO gitu. Nah, jangan sampai sebenarnya peluru-peluru ini tumpul gitu kan. Apa sih yang mau dinegosiasikan? Makanya kemarin kan cukup banyak dokumen yang dia menyebutkan Indonesia ini masih menerapkan TKDN misalkan, atau kuota impor gitu kan, atau yang paling terbaru KRIS sama GPN gitu kan, itu juga dipermasalahkan sama pihak US gitu kan. Nah, peluru-peluru ini kan sebenarnya kan tidak tajam gitu kan. Kalau kita misalkan kita bernegosiasi tentang TKDN gitu kan, TKDN terbukti dilindungi dalam negeri nih, ya kan. Nah, ini yang harus dilihat. Ini ternyata dalam negeri bermanfaat, ini enggak dan sebagainya, itu harus dipisahkan. Kemudian KRIS juga dipermasalahkan yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan. Dan saya rasa ya KRIS ini juga akal-akalan dari pihak Amerika untuk memasukkan dua lembaga keuangan multinasional mereka gitu kan, untuk bisa masuk dalam pemain yang cukup besar untuk sistem pembayaran nasional. Makanya ini kalau saya bilang harus ada ya
yang dinamakan kepentingan nasional di atas kepentingan untuk perdagangan internasional. Makanya ini yang peluru ini harus disiapkan untuk negosiasi. Oke, ini mungkin juga tadi kan disebutkan kalau misalkan permintaan juga akan menurun gitu ya, ekonomi akan melemah dan pasti harga-harga juga akan melonjak naik gitu ya. Itu menanggapi situasi masyarakat sekarang nih harusnya pemerintah dan negara itu seperti apa sih bertindaknya gitu? Ya, kalau harga itu kan terkait dengan impor ya biasanya. Jadi kalau misalkan kita kemarin juga dampaknya ke rupiah juga sangat tinggi gitu kan, ada capital outflow yang cukup besar yang pada akhirnya ini akan menyebabkan ada imported inflation atau inflasi yang ditimbulkan oleh barang-barang impor. Misalkan kemarin yang cukup ramai adalah kedelai. Kita kan masih impor dari US gitu kan. Nah, ini harganya naik nih. Ini akan merugikan dari pengusaha tempe tahu gitu kan. Nah, tentu ini akan menimbulkan harga barang untuk tempe sama tahu itu akan either dia akan naik harganya atau berkurang secara dimensi gitu. Biasanya kan kayak gitu kan. Bermainnya kan kalau nggak dimensi ke harga gitu. Nah, ini yang kita takutkan bahwa ketika tidak disikapi dengan baik gitu kan, ini akan menimbulkan tadi imported inflation, inflasi yang ditimbulkan oleh barang-barang impor atau bahan baku dari impor yang ini akan lagi-lagi akan merugikannya masyarakat gitu kan. Masyarakat akan dirugikan dengan kenaikan harga ataupun pengurangan volume barang tersebut gitu. Kita kan dulu kan misalkan tempe ini dulu persegi panjang gitu kan, terus jadi persegi jajaran kenjang gitu kan, lama-lama jadi bulat gitu kan. Jadi ini yang ditimbulkan dari adanya imported inflation biasanya seperti itu. Jadi ini yang kita lihat sebagai dampak yang pada akhirnya kita menuntut pemerintah gitu kan, menuntut pemerintah untuk proaktif dalam hal negosiasi. Nah, yang kita tawarkan, kita juga sudah sering bicarakan di berbagai media dan konten-konten ya. Ini yang kita tawarkan, yang kita sampaikan adalah membangun koalisi. Nah, membangun koalisi ini kan kita sudah membangun komunikasi dengan Malaysia. Beberapa waktu yang lalu setelah Trump ini mengumumkan tarif resiprokalnya, Prabowo itu bertolak ke Malaysia untuk bertemu dengan Anwar Ibrahim gitu kan. Nah, ini sesuatu yang menurut saya langkah yang positif untuk membangun koalisi. Dan kemarin juga kalau kita lihat Cina ini juga sudah mulai gasak-gusuk untuk membangun koalisi sebenarnya. Mereka bertolak ke Malaysia gitu kan. Terus kemudian mereka sampaikan bahwa akan melakukan tarif yang serupa bagi negara yang memang dia bernegosiasi dengan AS gitu. Artinya Cina ini juga membangun koalisi untuk menentang kebijakan AS gitu kan. Makanya ini satu pribadi ya, itu satu sinyal untuk negara-negara ini dia ya bisa dibilang melawan kebijakan AS yang tadi kalau kita lihat dalam beberapa media gitu kan, kebijakan AS ini tidak ada landasan ilmu ekonominya gitu kan. Bayangkan bagaimana Trump itu menerapkan tarif 32% ke produk Indonesia. Itu hanya karena kita untuk defisit perdagangan Amerika dengan Indonesia itu sekitar 64%. Artinya ekspor Amerika ke kita itu hanya sekitar 36% dibandingkan dengan ya tadi impor mereka dari Indonesia. Jadi 64%, terus didiskon sama dia jadi 32%. Sesimpel itu, tidak ada ilmu ekonominya gitu kan. Makanya ini kalau bisa saya bilang koalisi itu menjadi salah satu cara bagi pemerintah untuk bisa melawan gitu kan, melawan kebijakan Trump ini karena ya kebijakan Trump ini sudah tidak ada landasan ilmu ekonominya. Ini merugikan perdagangan internasional yang sudah semakin supply chain-nya terbentuk, sudah semakin terglobalisasi, yang pada akhirnya karena kebijakan satu negara saja bisa memperpondakan tatanan dunia yang sudah terbangun. Karena tadi mungkin efeknya juga jadi sampai ke negara lain juga yang akhirnya kalau setuju dengan kebijakan Trump juga pasti akan nanti jika membuat koalisi kan akan diatur gitu ya sedemikian rupa. Nah, kalau misalkan melihat kerjasama Indonesia, AS, kemudian Cina itu kan sudah terjalin begitu lama gitu ya Mas. Nah, dengan adanya kebijakan tarif ini mempengaruhi sektor apa lagi sih selain perdagangan global gitu sebenarnya? Ya tentu dari sisi investasi ya. Dari sisi investasi ya. Nah,
menariknya gini, dari sisi investasi ini akan juga akan terpengaruh gitu kan. Misalkan seperti ini, salah satunya investasi dari perusahaan yang mungkin melihat, wah dari Cina sudah tarifnya sudah 100% lebih nih gitu kan. Mereka akan memikirkan dua hal, pulang ke Amerika atau pindah ke negara dengan tarif yang lebih rendah, ya kan. Kalau mereka pulang ke Amerika, kita opsi pertama, pulang ke Amerika. Di Amerika sendiri memang pada saat ini pengangguran cukup tinggi, ya kan. Terus kemudian kalau boleh saya katakan, apakah dari sisi tenaga kerjanya siap atau enggak gitu kan. Ini sangat-sangat jauh sekali sebenarnya. Nah, ini kan Trump ini kan dia berusaha untuk membangun ya tadi pemikiran bahwa Amerika tuh besar. Amerika tuh siap menampung industri-industri itu untuk balik lagi ke Amerika gitu. Ini balik lagi dong dari Kanada gitu kan. Ini balik lagi dong dari Meksiko, dari China gitu kan. Bangun di Amerika, padahal nggak segampang itu untuk membangun industri dalam negeri. Ada masalah mengenai biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja di Amerika itu cukup tinggi gitu kan. Kemudian kesiapan dari inovasinya dan sebagainya lah. You name it lah, itu banyak banget kendala yang menurut saya akhirnya ya opsi kembali ke Amerika ini menjadi salah satu opsi yang terakhir gitu kan. Nah, opsi yang kedua adalah investasi yang mereka pindahkan ke negara-negara berkembang. Nah, ini terjadi ketika ya perang tarif jilid pertama sebenarnya. Ada beberapa yang dari Cina, perusahaan Amerika di Cina itu dia merelokasi. Nah, relokasinya kemana nih? Apesnya adalah Indonesia ini tidak menerima investasi lungsuran dari Cina gitu kan. Mereka perusahaan dari Amerika ini lebih banyak memilih Vietnam, Thailand, terus kemudian dan Malaysia di situ. Tidak ya sedikit lah ke Indonesia gitu kan. Nah, ini investasi ini akan berubah nih untuk ya bisa kita bilang tatanan investasi global ini bisa berubah. Investasi ini akan berdasarkan bukan hanya mereka melihat dari sisi tenaga kerja, SDM-nya dan sebagainya, tapi dari sisi tarif yang ditetapkan oleh Amerika, gitu kan. Nah, mereka melihat mana nih yang tarifnya terendah nih. Oh, ternyata negara A gitu misalkan. Nah, ini akan dijajaki untuk bisa masuk ke sana. Ingat, Vietnam itu dia ketika diberikan tarif sekitar 46%, dia presidennya langsung telepon Trump gitu kan. Langsung telepon Trump, ngajak makan malam dan sebagainya, dan memberikan tarif 0% terhadap produk-produk Amerika yang akan diekspor ke Vietnam. Ini dilakukan nggak sama Indonesia, Mas? Enggak. Langkah kayak gini? Enggak. Tapi ini sangat make sense bagi Vietnam karena 40% lebih ekspor Vietnam itu ke Amerika. Banyak perusahaan-perusahaan Amerika yang dia mendirikan pabriknya di Vietnam, kemudian dikirim lagi ke Amerika. Nah, makanya kalau bisa saya bilang, ketika Vietnam ini diberikan tarif yang begitu besar, dampaknya akan sangat besar sekali terhadap perekonomian nasional mereka. Mereka kan baru tumbuh sekitar 7% kan. Nah, tarif ini pasti akan mengacaukan sistem perekonomian di sana. Karena tadi barang-barang mereka sangat tergantung ke US gitu kan, sedangkan untuk pasar domestik mereka juga cukup sempit gitu kan, tidak sebesar Indonesia. Nah, mereka mengandalkan ekspor ke US. Ketika ekspor US ini dihambat dengan tarif, mereka pasti akan memikirkan bagaimana nasib manufaktur dalam negeri mereka gitu kan. Makanya Vietnam ini menjadi salah satu negara yang tercepat gitu kan untuk merespon tarif Trump ini. Dia menawarkan tarif 0% terhadap barang-barang Amerika gitu kan, sehingga perdagangan Amerika dengan Vietnam itu bisa kecil gapnya. Nah, inilah yang saya lihat ketika itu Indonesia mau bernegosiasi, tentu kita tidak akan separah Vietnam. Vietnam itu kan 46% kan. Dan saya rasa Indonesia juga sudah tepat lah tidak bergerak seperti Vietnam yang dia langsung, kalau bahasanya Trump itu kan menjilat dan sebagainya gitu kan, memohon Trump itu untuk menurunkan tarifnya gitu kan. Nah, Indonesia tidak harus sampai seperti itu gitu kan. Meskipun cukup tinggi dampaknya ke nasional kita, tapi jangan sampai kita menggadaikan
tadi kepentingan nasional di atas kepentingan perdagangan internasional. Tapi ada indikasi ini nggak Mas, minat investor turun di pasar Indonesia dengan adanya kebijakan ini? Ya, salah satunya kemarin yang LG itu kan, yang konsorsium dari Korsel ya, yang dia ingin membangun pabrik EV di Indonesia. Terus habis itu karena ada satu hal, saya rasa juga ini sangat terkait dengan tatanan pasar untuk pasar EV global yang memang kalau kita lihat ketika pasar Cina ini sangat terganggu dengan tarifnya, kan Cina ini kan sebagai importir untuk konsumen terbesar untuk EV-nya, untuk pabrik baterainya, ya kan baterai dari EV ini kan terbesar kan ke China kan. Ada banyak sekali mobil listrik di China, pabriknya banyak sekali, dan ketika mereka tidak bisa ataupun ekspor mereka ke US itu berkurang, otomatis permintaan untuk baterainya juga akan berkurang. Makanya konsorsium Korsel ini melihat ini sudah tidak perspektif lagi nih untuk membangun pabrik EV, baterai EV di Indonesia. Meskipun kita punya nikel dan sebagainya, tapi mereka menganggap ini tidak potensial lagi ke depan. Makanya ini yang kita lihat dari situ juga kelihatan kan bahwa dampaknya bisa mengurungkan niat investor untuk berinvestasi di dalam negeri. Ya kan. Nah ini tentu kerugiannya adalah tidak jadi membuka lapangan kerja dan sebagainya. Terus kemudian hilirisasi kita masih ompong gitu kan. Yang pada akhirnya ini akan merugikan ekonomi secara nasional. Oke, ini sebenarnya kalau misalkan situasi seperti ini, apakah Indonesia sebenarnya pernah sempat mengalami seperti ini juga nggak Mas? Separah ini juga nggak sih di tahun-tahun sebelumnya, mungkin di zaman dulu gitu? Iya. Kalau perang tarif ini kan sebenarnya kan terjadi pas jilid pertama ya. Trump ada jilid pertama Trump itu, tapi jilid pertama Trump itu hanya fokusnya ke Cina pas pada saat itu. Emang kita juga akan mengalami penurunan bisnisnya dan saya rasa pada saat itu pertumbuhan ekonomi kita melambat, tapi setelah berlangsung jadi COVID gitu kan. Makanya ini kan ada bias kan, pertumbuhan ekonomi pada saat itu ada bias, apakah dikarenakan kebijakan luar negeri Trump atau karena COVID gitu pas itu. Nah ini yang kita lihat seharusnya memang kondisi tarif ini harus bisa dibilang minimalisir lah dampaknya gitu kan. Dengan apa? Tadi negosiasi, membangun koalisi dan sebagainya, dan juga penguatan pasar dalam negeri kita. Karena dalam negeri kita ini menjadi kekuatan utama nih. 50% PDB kita diambil dari konsumsi rumah tangga. Artinya ketika konsumsi rumah tangga kita kuat, otomatis gangguan dari sisi eksternal ini tidak akan berpengaruh signifikan terhadap perekonomian kita. Ya mungkin karena kebijakan ini juga ada peluang resesi sampai 60% gitu kan Mas. Nah ini akan separah apa gitu dengan peluang sebesar itu? Ya sebenarnya kan resesi ini kan ditimbulkan dari peluang resesi di US sana. Kan tadi kan saya sampaikan kan tarif resiprokal ternyata akan meningkatkan harga-harga yang ada di Amerika. Nah ketika harga itu naik, otomatis inflasi akan tinggi. Betul. Ya kan, inflasi yang akan tinggi akan menggoyangkan daya beli masyarakat Amerika sana. Makanya beberapa lembaga internasional memprediksi resesi di Amerika akan terjadi lebih cepat. Ya kan, ketika resesi di Amerika akan terjadi lebih cepat, ini akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi secara global. Permintaan barang ini kan Amerika ini kan juga menjadi salah satu penyumbang PDB besar juga gitu kan. Ketika ini akan terganggu ekonominya, ekonomi global akan terganggu, permintaan dan ya tadi ekspor impor barang ke Amerika dan dari Amerika itu juga akan terganggu gitu kan. Nah, ketika Amerika terganggu, istilahnya kalau dulu kita jokesnya gitu ya, Amerika sama Cina flu saja itu bisa mengakibatkan geger satu dunia. Geger satu dunia gitu kan. Dari ini sudah Indonesia akan mengalami penurunan permintaan dan sebagainya. Yang ini akan bisa berakibat kepada produksi domestik kita. Nah, makanya ini harus ditanggulangi dengan cara apa? Ketika ekspor kita terganggu, otomatis dalam negeri kita harus diperkuat. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga daya beli kita ditingkatkan. Kemudian ya tadi kita tidak boleh lagi nih bisa kita bilang menganggap remeh
daya beli yang melemah gitu kan. Kita harus tingkatkan tuh dengan cara apa? Dengan cara memberikan bansos untuk masyarakat miskin, sebagainya, meningkatkan gaji pegawai dengan layak gitu kan. Itu kan salah satu cara untuk meningkatkan daya beli gitu kan. Sama seperti yang di Tirto gitu kan, gaji pegawainya sejahtera dan sebagainya, konsumsi baik dan sebagainya. Ini akan meningkatkan ekonomi di sekitar sini. Nah, ekonomi di sekitar sini naik, ada penjual misalkan warteg naik nih. Nah, ini permintaan warteg naik atau otomatis akan permintaan beras, sayur naik, konsumsi telur naik gitu kan. Ini akan berimpaknya ke situ. Ya, mungkin kalau kita tahu juga pemerintah kan punya rencana untuk menghapus kuota impor dan juga ada relaksasi TKDN. Nah, ini sebenarnya tadi disebutkan juga soal TKDN sama Mas Nailul gitu. Nah, ini sebenarnya nanti kan mungkin ya bisa menjadi industri Indonesia ini bisa semakin melemah, dan mungkin kira-kira apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk menghadapi situasi kayak gini? Ya, yang pertama kuota impor ya. Kuota impor itu memang menjadi salah satu ajang untuk membagi-bagi cuan untuk importasi barang sebenarnya. Dan saya pribadi sebenarnya untuk kuota impor itu sangat setuju untuk dievaluasi, apakah ditetapkan kuota atau bahkan tarif atau non measurement lainnya. Nah, ini harus dievaluasi memang. Nah, yang kedua soal TKDN. TKDN itu seperti ini. Banyak sekali masyarakat yang mendukung penghapusan TKDN. Karena apa? Karena mereka bisa mendapatkan barang lebih murah dari luar. Karena apa? Karena ya tadi untuk kita mendapatkan barang-barang dari luar itu akan lebih mudah. Tidak perlu TKDN lagi. Misalkan kemarin kasusnya produk Apple. Produk Apple, mengapa iPhone 16 itu terlambat masuk ke Indonesia? Salah satunya karena aturan TKDN. Aturan TKDN yang dia naik dari 30% ke 40%. Dan Apple sendiri belum memenuhi untuk investasi yang dijanjikan. Makanya TKDN mereka itu di bawah 40%. Nah, ini banyak sekali yang mendukung, ya ini nggak apa-apa, ntar arus teknologi masuk ke sini gitu dan sebagainya. Banyak sekali yang mengatakan hal tersebut. Tapi mereka lupa bahwa kebijakan TKDN inilah yang memang memberikan dampak positif terhadap ekonomi kita dalam hal pembuatan pabrik manufaktur dalam negeri. Pesaing untuk di mobile phone, untuk pesaing Apple, itu sudah mempunyai pabrik perakitan dalam negeri, assembly ataupun ya produksi dalam negeri ya. Kita ada Samsung, Huawei dan sebagainya. Kalau mobil itu Hyundai itu sudah masuk ke dalam negeri. Yang merupakan impact positif dari TKDN. Mereka dipaksa untuk membuat manufaktur dalam negeri agar mereka bisa berjualan di pasar kita yang jumlahnya 270 juta jiwa, gitu kan. Nah, tentu ini sesuatu yang harus dilihat positifnya juga, bahwa TKDN ini bukan hanya merugikan dirimu saja loh, tapi ini sudah membuka ribuan lapangan kerja bagi masyarakat kita, gitu. Nah, makanya ketika TKDN ini direlaksasi, gitu kan, kita sampaikan bahwa relaksasinya seperti apa yang mau direlaksasi, gitu kan. Nah, kalau misalkan TKDN itu hanya untuk yang barang-barang yang memang belum bisa diproduksi dalam negeri, it's okay gitu kan. Oh, berarti aturan relaksasinya sendiri belum jelas dong Mas? Belum jelas, belum jelas apakah mau diturunkan dari 40% ke 20% dan sebagainya, atau untuk barang-barang tertentu memang TKDN-nya dihapuskan gitu kan. Nah, kita melihat untuk barang-barang yang memang sudah bisa diproduksi dalam negeri, itu wajib pada TKDN. Misalkan untuk yang handphone gitu kan. Kita tuh sebenarnya kemarin sangat menunggu sekali bahwa pihak Apple tuh membangun pabrik di Indonesia, tidak usah pabrik iPhone, tapi pabrik untuk yang dia AirTag ataupun yang lainnya yang dia sifatnya kecil lah. Pabrik kecil yang memang dia hanya mendukung supply chain dari produk Apple itu. Tidak langsung kita menuntut bangun pabrik handphone di Indonesia, itu nggak seperti itu. Nah, ini aja mereka bernegosiasi gitu kan. Artinya mereka keberatan dengan hal tersebut gitu kan. Nah, ketika TKDN ini direlaksasi, ini tentu akan mengakibatkan sakit hati untuk pesaingnya gitu kan. Katakanlah Samsung, Huawei yang sudah berinvestasi jutaan dolar ke Indonesia,
tiba-tiba barang dari luar TKDN-nya nggak sampai 40% dijual bebas dengan tidak ada tekanan dari pemerintah gitu kan. Nah, tentu ini akan membuat investornya akan berpikir ulang. Ngapain saya capek-capek bangun pabrik dalam negeri gitu kan. Toh juga impor aja bisa gitu kan. Iya kan? Nah, makanya selalu saya tegaskan ketika berbicara soal TKDN, ini ada berbicara mengenai dampak positif dari TKDN. Kita tidak berbicara dampak negatifnya yang membuat ini susah nih untuk mendapatkan iPhone 16 gitu dan sebagainya gitu kan ya. Ya Anda nggak masalah, Anda bisa cari di luar negeri gitu kan, tidak masalah. Tapi yang jelas itu harus memenuhi aturan dalam negeri kita soal TKDN. Saya sih beranggapan bahwa kita tidak boleh menjadi negara pedagang. Kita jadi negara produsen. Makanya TKDN ini diperlukan. Kalau TKDN ini direlaksasi bahkan dihapuskan, kita lama-lama akan menjadi negara pedagang. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya. Iya, mungkin terus kemudian apa yang seharusnya kita lakukan di tengah ekonomi yang tidak menentu ini Mas. Gini, apalagi materi masalah soal TKDN, lapangan kerja kan peluangnya sangat besar gitu ya kalau misalkan ada TKDN yang tidak direlaksasi gitu. Ya, tentu seperti ini. Kita harus melihat satu persatu barang. Barangnya ternyata ini bisa nih di dalam negeri sudah ada produsen yang di dalam negeri yang memang sudah komitmen untuk berinvestasi ataupun sudah berinvestasi bahkan ya kan. Nah ini tentu kita harus bisa TKDN diperlukan untuk melindungi produsen tersebut, meskipun kita tahu produsen itu juga dari luar gitu kan. Tapi yang jelas ini akan memberikan keadilan kebijakan yang adil bagi semua pihak. Yang pertama seperti itu. Nah yang kedua adalah mengenai TKDN ini, ketika dia TKDN untuk barang bahan baku yang tidak kita bisa produksi, mungkin diberikan relaksasi. Misalkan kita tidak bisa memproduksi untuk layar retina gitu misalkan. Ya itu mungkin bisa kita relaksasi dengan TKDN-nya itu kan, bahwa ini nggak apa 100%, tapi yang jelas ini ada loh pabrik di sini yang ketika you harus menjual barang itu harus bangun pabrik, misalkan pabrik kamera misalkan di sini, itu tidak masalah gitu kan. Nah makanya relaksasi TKDN itu harus disesuaikan dengan barangnya seperti apa. Nah ini yang kita lihat harusnya berpijaknya ke situ, bukan langsung mengatur TKDN akan dipermudah gitu. TKDN akan direlaksasi untuk semua barang yang pada akhirnya ini akan menyebabkan ya tadi kedaulatan dari industri kita terganggu, kemudian dampak adanya TKDN ini juga akan berkurang, yang pada akhirnya dirugikan adalah dari masyarakat lagi yang akan dirugikan dengan pembukaan lapangan kerja yang sangat minim. Kalau mungkin dari Selyus mengikuti juga soal ini Mas, relaksasi TKDN ini juga, kemudian juga soal penghapusan kuota impor untuk teman-teman mungkin yang dari Partai Buruh mungkin ini sangat akan terdampak gitu ya. Iya, pastilah. Kalau misalkan relaksasi TKDN itu dilakukan dengan cara yang serampangan ya, tentu ya. Nah, kemudian ada banyak pabrik yang pada akhirnya berpikir bahwa ngapain saya susah-susah untuk bangun pabrik di sini gitu kan. Toh kita jadi importer juga bisa gitu kan, untuk barang tertentu gitu. Nah, ini yang akan menyebabkan tenaga kerja kita yang tadinya bisa menyerap 1.000 tenaga kerja akan nggak jadi terserap gitu kan. Tentu ini akan merugikan dari sisi tenaga kerja kita yang sampai saat ini masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Bahkan kalau kita lihat beberapa laporan dari media kan banyak sekali lulusan S1, lulusan diploma dan sebagainya yang akhirnya bekerja sebagai informal gitu kan. Kita tidak menjelekan sektor informal gitu kan, tapi yang jelas mereka ya dengan kemampuan yang sebenarnya dia miliki itu bisa bekerja di sektor formal. Nah, yang memberikan pendapatan yang lebih baik, memberikan perlindungan sosial yang lebih baik, yang pada akhirnya ini akan meningkatkan kesejahteraan dari pekerjanya gitu kan, yang dimana pekerja informal kita masih jauh dari kata sejahtera. Ini karena berkaitan juga tentunya tentang kemiskinan dan semacamnya. Iya, pasti kemiskinan itu akan di situ juga Mbak Ayu. Makanya ini yang saya sampaikan, kalau TKDN direlaksasi tentu akibatnya akan berdampak kepada sektor-sektor lainnya. Sektor industri kita semakin terpuruk,
tenaga kerja kita nggak terserap gitu kan, yang pada akhirnya kita akan jadi negara pedagang bukan negara produsen. Ini yang kita takutkan sebenarnya Mbak Ayu. Oke, mungkin terakhir Mas Nailul melihat udah terakhir aja nggak kerasa ya. Ini mungkin melihat situasi Indonesia sekarang, apakah sebegitu mengkhawatirkannya nih di kacamatanya Mas Nailul dan mungkin teman-teman Selios gitu? Iya, ini pertanyaannya Indonesia gelap atau enggak ya? Nah ini gelap atau enggak? Iya, yang pasti seperti ini. Dari data yang kita lihat, memang kita sudah menuju kondisi yang mengkhawatirkan. Indonesia sudah gelap, dalam tanda kutip ya. Bahwa kita dihadapkan pada satu kondisi domestik kita yang tidak baik-baik saja. Kita kemarin lihat dari peredaran uang yang dicatat oleh BI ketika Ramadan, Lebaran, itu jumlahnya menurun dibandingkan dengan tahun lalu. Kita tahun lalu tuh capai 191 triliun, kita hanya tahun ini capai 137 triliun. Nah, kita juga hitung untuk pertumbuhan konsumsi ketika Ramadan dan Lebaran itu cenderung menurun. Artinya Ramadan dan Lebaran tidak bisa menjadi shock yang ampuh terhadap pertumbuhan ekonomi. Iya, padahal di tahun-tahun sebelumnya itu sangat menopang sekali. Sangat menopang sekali. Lebaran. Nah, Ramadan Lebaran tahun ini nampaknya semuanya merasakan sepi. Penjual merasakan sepi, kemudian kita lihat perputaran uang itu jauh lebih sedikit, kemudian kita juga melihat dari sisi PHK yang PHK per Februari itu sudah mencapai 100, saya coba lihat datanya ya. Sudah mencapai 18.000. Di Februari 2025 itu mencapai 18.610 PHK, kasus PHK. Itu yang tercatat di data Kemenaker. Data yang lainnya itu menyebutkan sudah 40.000, 50.000 dan sebagainya. Nah, dibandingkan dengan Februari tahun 2024 itu sekitar 24%. Artinya PHK yang terjadi di Februari saja itu sudah meningkat sekitar 24%. 141%. 141%. Artinya dibandingkan dengan Februari tahun 2024, PHK tahun 2025 ini di per Februari sudah meningkat sampai 141%. Artinya sudah 2,5 kali lipat ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan kalau kita lihat dari tahun 2024 itu jumlah PHK-nya itu mencapai 78.000 lah untuk yang ter-PHK. Ini meningkat dari tahun 2023 yang sekitar 65.000. Artinya ini kenaikan yang cukup signifikan. Dan di tahun 2025 kita prediksi akan lebih banyak lagi. Dan ini akan mengakibatkan untuk konsumsi rumah tangga kita ini bisa melambat. Ini masih awal tahun padahal ya Mas ya. Awal tahun. Konsumsi rumah tangga kita melambat. Yang terjadi adalah permintaan agregat itu akan melemah. Permintaan agregat akan melemah, ini akan berakibat kepada pertumbuhan ekonomi yang memang tidak akan mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini yang mengakibatkan ya tadi daya beli kita melemah. Tahun kemarin kita menghadapi deflasi secara M2M 5 bulan berturut-turut di tengah tahun. Dan di akhir tahun awal tahun ini kita juga melihat indikator IKK itu indeks keyakinan konsumen. Artinya konsumen itu yakin untuk mengkonsumsi. Ya, ini menurun dari Desember ke Januari. Yang pada normalnya meningkat. Tahun 2024 Desember ke Januari tahun 2024 ya, itu masih meningkat, masih naik. Karena apa? Karena di Januari sendiri kan ada kenaikan upah. Ada kenaikan upah yang menyebabkan saya akan mengkonsumsi lebih banyak. Nah, di tahun ini itu indeks keyakinan di Januari itu lebih rendah dibandingkan dengan Desember. Artinya apa? Artinya adalah masyarakat tidak yakin dengan apa yang akan mereka konsumsi tahun ini. Mereka cenderung saya akan menahan dulu lah. Saya tidak tahu ke depan akan terkena PHK atau tidak gitu kan. Padahal tahun 2025 kenaikan gaji itu sekitar 6,5%. Artinya ini anomali. Nah, anomali inilah yang kita rekam dan kita tangkap sebagai salah satu fenomena yang mengakibatkan Indonesia kita
dalam keadaan tidak baik-baik saja. IPR kita, indeks penjualan real atau indeks penjualan eceran, itu juga menurun. Ini akan mengakibatkan dari sisi perdagangan tertekan, konsumsi rumah tangga tertekan, untuk Ramadan dan Lebaran itu tidak menjadi penopang yang signifikan, yang pada akhirnya rumah tangga kita konsumsinya akan melemah, pertumbuhan ekonomi kita juga tidak akan mencapai target dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Indonesia sudah memasuki masa gelap. Mungkin kalau untuk prediksi ke depannya dengan mungkin kebijakannya Trump masih baru gitu ya Mas ya. Ini bisa bertahan sampai berapa lama sih dengan kebijakannya Trump ini sampai yang sangat mempengaruhi Indonesia gitu? Ya. Ya kalau bertahan, saya yakin sih sebenarnya dari sisi domestik kita masih kuat ya. Bukan masih kuat, akan cenderung kuat jika dibandingkan dengan ya ke kondisi eksternal. Dan kita 50% lebih dari sisi domestik gitu kan. Nah, yang kita khawatirkan adalah daya beli yang melemah. Dan kita kan, masyarakat kita ini kan walaupun ya masih ada yang menahan konsumsinya, juga ada yang juga mengkonsumsi barang. Masih ada pertumbuhan penduduk gitu kan. Pertumbuhan penduduk kan otomatis juga akan meningkatkan konsumsi kan. Betul. Kan tidak mungkin kan yang bayi baru lahir gitu kan, oh kamu gak usah konsumsi ya, kan gak mungkin juga. Mereka harus konsumsi dan sebagainya. Nah, ini akan yang saya lihat konsumsi domestik akan tetap diandalkan, gitu kan. Terus kemudian dari sisi luar negeri, nampaknya kita akan tertekan, gitu kan. Ya, kalau kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi itu akan mencapai maksimal di angka 4,5%. Kita prediksi di angka 4,3%. Maksimal di 4,5% dari adanya tarif resiprokal. Artinya adalah ini tidak akan terjadi di triwulan 1. Tapi kemungkinan besar akan terjadi selama satu tahun. Ini tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tahunannya ini akan di bawah 5%. Dan ini yang kita lihat sampai kapan gitu kan. Nah, kita lihat sampai ya Indonesia entah itu bisa bernegosiasi atau membuka pasar baru. Ke pasar baru itu yang juga syaratnya tidak mudah gitu kan. Harus lihat permintaannya seperti apa, harganya yang ditawarkan seperti apa. Ini yang membuat tidak semudah itulah untuk membuka pasar baru untuk produk-produk ekspor kita. Kita mungkin bisa mengekspor ke Afrika gitu kan, tapi harganya gimana? Iya, betul. Ini kan karakteristik yang diminta seperti apa barangnya. Nah, ini yang harus disesuaikan dan tidak mudah lah untuk membuka pasar ekspor baru kita atau melakukan diversifikasi kan. Itu tidak mudah, tapi yang jelas ini akan tergantung dari negosiasi dan juga apa yang akan dilakukan pemerintah untuk menguatkan daya beli. Ya, ini mungkin kita juga mengikuti terus kebijakan-kebijakan apa yang nantinya ke depannya dibuat oleh pemerintah gitu ya Mas. Mungkin terakhir banget Mas nih untuk mungkin pesan ya untuk terakhir poin 3 gitu. Ini mungkin terakhirnya di masa pemerintahnya Presiden Prabowo sekarang gitu ya. Apa pesan dari Mas Nailul untuk mungkin tadi kita bisa nanti mengikuti terus kebijakan-kebijakan yang dibuat gitu ya setelah tadi kebijakannya Trump gitu kan udah diluncurkan gitu. Terus juga mungkin pesan untuk masyarakat agar siap menghadapi kondisi situasi yang tidak menentu seperti sekarang. Iya. Yang pertama adalah bijak untuk konsumsi. Kita melihat ya masyarakat kalau dia bisa mengkonsumsi lebih, ya kita harapkan dia mengkonsumsi lebih. Karena apa? Karena dengan konsumsi ini akan menggerakkan roda perekonomian. Kita tidak bisa menahan nabung lah gitu. Kalau nabung itu crowding out. Artinya ketika banyak orang menabung, uang yang di perekonomian itu akan semakin sempit. Betul. Nah, makanya bagi orang-orang yang dia ingin berkonsumsi dan bisa berkonsumsi lebih, konsumsilah. Dan konsumsilah dengan barang-barang yang memang dia produk lokal. Minimal dia dibuat di dalam negeri lah gitu kan. Dalam negeri. Dan ini akan berdampak kepada siapa? Kepada multiplier-nya kepada usaha lokal kita. Usaha lokal kita naik, terus kemudian pabrik kita berjalan gitu kan. Artinya ini akan roda perekonomian akan lebih cepat. Nah, ini yang kita harapkan dari masyarakat kelas menengah terutama ya kan. Nah, kelas menengah ini harus juga diberikan stimulus oleh pemerintah gitu kan. Stimulusnya dalam berupa apa gitu kan. Ya, mungkin untuk yang pajak itu bisa dikurangi gitu kan. Untuk yang PTKP atau pendapatan tidak kena pajak itu bisa dinaikkan sehingga mereka
yang penghasilannya 70 juta, 15 juta itu dia bisa mengkonsumsi lebih banyak. Karena ketika dipotong pajak otomatis kan pendapatan yang bisa dibelanjakan akan lebih sedikit kan. Nah, kita hitung disposable income. Disposable income itu adalah pendapatan yang bisa dibelanjakan. Itu dari tahun ke tahun menurun loh di Indonesia. Kita ini saya coba lihat datanya. Sekarang ada di angka 75%. Artinya dari 100 juta misalkan, itu yang bisa dibelanjakan cuma 75 juta. Yang lainnya itu masuk ke pajak, ke iuran dan sebagainya, yang itu tidak bisa digunakan untuk belanja maupun cicilan. Nah, itu 75%. Nah, kita turun terus nih. Padahal di tahun 2016 itu sekitar 80%. Nah, ini turun terus. Kemudian ini yang harus kita berikan stimulus, dorongan bahwa masyarakat harus berbelanja nih gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara jadi memotong pajak dan sebagainya, yang ini bisa meningkatkan daya beli. Makanya kita kemarin PPN 12%, kita khawatir, khawatir ini akan berakibat kepada lemahnya daya beli gitu kan. Makanya kita tolak dan kita usahakan ini kalau bisa dengan kondisi seperti sekarang harusnya 10% gitu kan. Walaupun akhirnya Sri Mulyani berakrobatik ya dengan 11/12 itu untuk nilai tertentu. Dan yang kita takutkan adalah ya tadi kebijakan pemerintah yang dia kontradiktif dengan kondisi ekonomi yang ada. Oke, mungkin ini juga kita terus mengawal lah ya kebijakan pemerintah. Pasti lah Tirto harus situasi sekarang. Iya betul. Harus kritis juga gitu kan. Sip. Oke, terima kasih Mas Nailul sudah meluangkan waktunya. Ya, siap. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol bersama Tirto gitu ya, teman-teman. Terima kasih juga. Tadi sudah disampaikan sama Mas Nailul banyak banget gitu ya. Kita soal tarif tadi, kebijakan impor dan juga mungkin kebijakan pemerintah yang tentunya harus kita tetap kawal terus juga bersama media, teman-teman buruh juga mungkin bersama juga teman-teman sales. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan podcast For Politics yang mudah berpolitik. Ikuti terus edukasi politik bersama kita. Tetap di podcast politik yang muda yang berpolitik. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.